Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman sekalian yang belum melaksanakan sholat, bagi yang beragama muslim ya, silakan men-skip video ini terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan kembali untuk menonton atau menyaksikan video ini. Baik, bersama dengan saya Amirullah, saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali mengenai usaha penetasan telur. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin baru mencoba usaha penetasan telur, saya harap untuk tidak berargumen terlalu tinggi ya pada saat kita menetaskan telur, apalagi yang baru pemula itu akan langsung bisa atau hasil yang diperoleh dalam penetasan telur itu intensitas keberhasilannya tinggi. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang baru memulai usaha penetasan telur, mari kita belajar bertahap atau sedikit demi sedikit. Karena saya pun di sini masih dalam tahap belajar, padahal saya sudah lama menetaskan telur. Akan tetapi intensitas keberhasilan yang saya dapatkan di sini hanya mencapai 80% ya. Saya juga menyarankan bagi teman-teman sekalian yang baru memulai penetasan telur, saya harap tidak terlalu langsung berpikir untuk membuat mesin penetas dengan kapasitas yang besar. Mari kita mulai untuk menetaskan telur dengan kapasitas mesin penetas seperti yang di belakang ini, yang muat 200 butir telur kurang lebih ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, dari jumlah penetasan telur yang saya buat itu ada 5 buah. Kemudian saya isi full semuanya, itu sekitar 1000 butir telur kurang lebih ya, seperti itu. Kemudian pada saat saya menetaskan telur tersebut, kemungkinan karena faktor banyaknya kegiatan di luar penetasan, jadi saya tidak terlalu rutin untuk memperhatikan panas yang ada di dalam ruangan mesin penetas. Itu mempengaruhi ya, sangat berpengaruh bagi kesuksesan dalam usaha penetasan telur. Akan tetapi pada saat saya menetaskan telur dengan kapasitas yang saya isi ini hanya 2 box mesin penetas, itu ternyata hasilnya bagus. Kenapa? Karena pengecekan suhu udara yang ada di dalam mesin penetas itu teratur. Jadi saya tidak terlalu menggunakan waktu yang cukup lama untuk mencek suhu yang ada di dalam ruangan mesin penetas. Akan tetapi digarisbawahi bahwasanya untuk mesin penetas yang mungkin teman-teman ingin geluti, di sini bisa saja, bahkan saya pastikan itu berhasil menetaskan telur dengan kapasitas mesin penetas yang muat banyak telur. Apabila kita mencek atau melihat kondisi suhu yang ada di dalam ruangan mesin penetas telur itu dengan teratur, bukan tidak mungkin hasil yang kita tetaskan itu bagus semua ya. Terutama bagi teman-teman sekalian yang mungkin tidak terlalu banyak memiliki kegiatan di luar penetasan, terpaku pada mesin penetas atau mungkin teratur dalam menjaga suhu yang ada di dalam ruangan mesin penetas.
itu sangat saya sarankan, bisa juga menambah kapasitas mesin penetas telurnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi berbicara mengenai suhu udara di dalam mesin penetas telur, maupun mungkin di sini di luar mesin penetas telur, kita berbicara di luar mesin penetas telur, itu pengaruhnya kalau sesuai dengan pengalaman saya itu seperti gudang yang saya tempati ini, itu menggunakan atap dari daun rumbia atau daun sagu. Bisa kita lihat di atas. Jadi atap juga berpengaruh dari mesin penetas. Kenapa? Karena cahaya matahari yang dipantulkan menuju atap yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan atap dari daun sagu, itu panasnya tidak langsung masuk ke dalam ruangan gudang. Jadi panasnya itu bisa dipantulkan atau diserap, sehingga panas di dalam gudang mesin penetas itu teratur, tidak terlalu cepat panas ataupun tidak terlalu cepat dingin. Jadi di dalam mesin penetas telur, sebetulnya setelah saya perhatikan, pada saat musim hujan deras itu suhunya bisa turun. Jadi pada saat suhu di dalam mesin penetas itu turun, kita naikkan suhunya. Kemudian sebaliknya, pada saat musim panas, misalnya kemarau dengan kurun waktu 2 hari, itu panas yang ada di dalam mesin penetas kita akan juga cepat naik ya, cepat panas, sehingga kita harus menurunkan panas yang ada di dalam mesin penetas sehingga mencapai suhu yang kita inginkan, yaitu 38 derajat Celcius. Lain halnya pada saat kita pertama kali meletakkan telur di dalam mesin penetas, itu saya menggunakan suhu 38 derajat, 38,5 dengan rentang waktu 3 hari. Jadi pertama kita letakkan sampai 3 hari berikutnya itu menggunakan suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian hari berikutnya 4 hari setelah kita letakkan itu kita turunkan menjadi 38 derajat Celcius sampai telur yang ada di dalam mesin penetas kita itu menetas. Saya melanjutkan kembali untuk suhu udara mesin penetas. Seperti yang terlihat di belakang, itu memiliki celah pada penutup mesin penetas. Itu sebenarnya tidak disengaja ya teman-teman, itu dikarenakan panas yang ada di dalam mesin penetas itu dapat merenggangkan kayu. Itu faktornya. Jadi awal saya membuat mesin penetas ini semuanya rapat ya. Akan tetapi apabila misalnya terjadi kerenggangan pada celah mesin penetas seperti ini, itu tidak jadi masalah menurut saya, asalkan tidak terlalu renggang ya. Misalnya 1 jari renggangnya itu bisa saja berpengaruh. Kalau cuma seperti ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mesin penetas seperti yang terlihat di belakang, sebentar saya perlihatkan ya teman-teman. Jadi untuk mesin penetas seperti yang terlihat di depan ini, saya membuat lubang
di celah samping sana itu ada 2 buah. Kemudian di sana juga ada 2 ya. Tidak terlalu kelihatan. Kalau teman-teman ingin menambah lubang udara di belakang mesin penetas, tepatnya ada di sana, atau kita buat 2 lagi bagian belakang itu tidak ya, tidak jadi masalah ya, asalkan panas yang dihasilkan mesin penetas itu dapat mencapai 38 derajat. Mungkin teman-teman sekalian pasti bertanya, kenapa harus ada lubang yang dibuat di dalam mesin penetas seperti yang terlihat di depan sana itu? Itu bertujuan agar pertukaran udara yang ada di dalam mesin penetas itu dapat tertukar ya dengan leluasa. Misalnya udara luar yang masih segar itu masuk ke dalam. Nah, yang di dalam itu keluar. Seperti itu. Jadi sebetulnya menurut saya telur ini juga memerlukan udara yang segar ya. Karena telur ini juga bernapas karena ada bebek yang ada di dalam telur ini memerlukan udara yang segar. Namun di dalam mesin penetas itu telur bebek ini juga memerlukan panas. Sama halnya dengan jaring yang saya gunakan untuk peletakan telur, seperti ini jaringnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu bertujuan agar kelembaban udara dari nampan air yang diisi air ini itu dapat naik ke atas. Uap air yang naik ke atas itu akan melewati celah jaring seperti ini. Jadi kalau tidak menggunakan jaring, uap air itu tidak akan bisa naik ke atas seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi untuk kita beralih untuk pembuatan box penetasan telur, di sini saya menggunakan per unit. Seperti yang terlihat ini ada 2 unit ya. Itu tujuannya agar memudahkan kita dalam memindah box ya, agar teratur. Misalnya kita angkat satu box ini, bisa kita pindahkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian apabila kita membuat misalkan satu box dengan ukuran yang besar, tersambung maksudnya ya, misalnya ini satu box besar, itu terlalu rumit menurut saya, terutama dalam pengerjaannya juga pasti membutuhkan waktu yang lama. Lain halnya misalkan selesai satu box ini kita menggunakan waktu yang sebentar, kemudian pada saat selesai pembuatan kita langsung bisa menggunakan. Ya, intinya pembuatan box dengan per unit seperti terlihat di depan ini lebih memudahkan kita lah, intinya seperti itu. Kemudian bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, saya jelaskan kembali tentang akurasi panas ataupun akurasi ukuran mesin penetas. Jadi untuk akurasi ukuran mesin penetas di sini menurut saya tidak terlalu berdampak bagi hasil penetasan kita. Ya, pada intinya kita hanya memerlukan panas yang kita inginkan sehingga telur ini
bisa menetas dengan sempurna. Asalkan misalkan seperti terlihat di depan ini kan tersusun beberapa bolam lampu, akan tetapi untuk suhu yang ada di dalam ruangan ini dapat merata. Apabila kita ingin membesarkan mesin penetas kita, misalnya kita panjangkan ke samping, itu pun bisa hasilnya juga akan tetap ya kurang lebih sama ya, samalah seperti itu. Jadi mungkin itu saja dulu. Mohon maaf apabila dalam saya menjelaskan ini masih kurang banyak yang kurang mengerti, karena saya juga masih kurang lancar ya dalam menggunakan bahasa Indonesia, terutama karena mungkin di sini saya di daerah saya seringkali saya menggunakan 3 bahasa ya, bahasa Bugis, Banjar ataupun Jawa. Jadi apabila misalkan kurang jelas dalam saya menjelaskan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.